فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال فخruddin ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله. Ada kemungkinan bahwasanya di setiap malam qadar, ataukah dari gitu ya, kulla lailati qadrin gitu ya, ataukah fi kulli lailatin qadru ma yahtajun nasu ila inzalih. Ada kemungkinan bahwasanya di setiap malam turun suatu kadar yang diperlukan oleh manusia. Maksudnya adalah wahyu, yaitu wahyu sesuai dengan kadar yang diperlukan oleh manusia. Karena tak ada alnya di sini ya, lailatul qadr, tapi kulli lailatin qadruma ila mislihi, kepada yang semisal dengan itu, ukurannya sama. Minal lauhi, dari lauhul mahfuz, ila sama'id dunia, sampai ke langit dunia. Wa tawaqqaf hal hadza aula minal awal, hal hadza aula awil awal. Dan kemudian dia Fakhruddin, yaitu Ar-Razi, dia tawakuf, dia tidak memberikan keputusan apakah ini yang lebih utama ataukah yang pertama. Dan memang Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak membahas itu. Tak perlu kita pening mana yang lebih utama, ayat yang ini atau ayat yang turun sebelumnya. Selama tidak ada dalil, tak perlu kita pening memikirkan itu. Demikian pula, apakah kemungkinan ini atau kemungkinan itu. Wa hadzal ladzi ja'alahu timalan naqalahu al-Qurtubi an Muqatil bin Hayyan. Perkara yang dikatakan sebagai suatu kemungkinan oleh Ar-Razi ini telah dinukilkan oleh Al-Qurtubi dari Muqatil bin Hayyan. Wa hakal ijma' ala anna al-Qur'an nazala jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah. Dan alam apakah Qurtubi ataukah Ar-Razi yang menukilkan ijma', kesepakatan bahwasanya Al-Qur'an turun secara keseluruhan dari lauhul mahfuz sampai ke baitul izzah fis sama'id dunia, di langit dunia. Wa hakar Razi an Sufyan bin Uyainah wa ghairi. Ar-Razi menukilkan dari Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya annal murada biqaulih, bahwasanya yang diinginkan dengan firman Allah Ta'ala alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, fi fadlih, tentang keutamaannya, yaitu keutamaan Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan menurut penukilan itu. Au wujubi siyamih, bukan semua Quran tetapi tentang wajibnya puasa hanya diturunkan di bulan Ramadan. Wa hadza gharibun jidda, dan ini aneh sekali. Tetap yang dinukilkan dari Ibnu Abbas itu lebih kuat daripada pendapat-pendapat mereka. Kalau betul itu adalah pendapat mereka. Memang yang turun di bulan Ramadan itu semua Al-Quran, bukan hanya ayat-ayat tertentu. Dan tidak seperti pula yang dikatakan oleh siapa tadi, Ar-Razi ataupun Muqatil bin Hayyan, bahwasanya sebenarnya yang turun di bulan Ramadan itu bukan satu kesatuan, namun apa, malam pertama turun mungkin 10 surat, malam kedua 10 surat lagi atau apa, sampai lengkap 30 malam.
baru lengkaplah Al-Quran. Dari mana dia tahu yang demikian itu? Jelas ini yang lebih kuat adalah pendapat Ibnu Abbas. Yang jelas seperti ini adalah perkara yang sifatnya ghaibiyah. Selama para ulama tidak mengatakan ini dari Israiliyat, maka ini adalah bukan dari perkara ijtihad. Ini adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada di atas langit dunia itu yang namanya Baitul Izzah, di langit dunia itu, yang di situ ada Quran secara keseluruhan. Wa qauluhu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk umat manusia dan sebagai keterangan atau penerang-penerang dari petunjuk tadi itu. Quran dijelaskan oleh ayat Quran yang lain, dan sekaligus sebagai wal furqan, dan keterangan dari pemisah. Ini furqannya dia majrur, wal furqan dohirnya ma'tuf kepada al-huda. Hadza madhun lil Quran, ini adalah suatu pujian untuk Al-Quran. Alladzi anzalahullah, yang Allah turunkan, hudan liqulubil ibad, sebagai petunjuk untuk hati-hati para hamba. Mimman amana bihi wa saddaqahu wattaba'ah, dari orang yang beriman kepada Allah, membenarkannya dan mengikutinya. Ini kalau kembali ke Allah, kalau haknya kembali ke Quran, ya Quran, tak masalah. Kembali ke kalamullah. Ai wa dalailu wa hujajun bayyinah, sebagai petunjuk-petunjuk, dalil yaitu petunjuk, penunjukan, dan sebagai argumentasi-argumentasi yang terang, wadihah yang jelas, jaliyah. Ini tafannun fil kalam ya, kita yang kalah bahasanya jadinya. Bayyinah, wadihah, jaliyah, intinya sama. Bayyinah yaitu bayyin, yaitu jelas. Wadihah terang, jaliyah apa? Sama, lawan dari khofa, lawan dari khofiyah, yaitu terang. Liman fahimaha, bagi orang yang memahaminya. Adapun kalau tak paham bahasa Arab, ya memang tetap Quran itu tidak jelas untuk dia sampai diberi bantuan perantara orang yang lebih paham untuk menjelaskan pada dia. Maka dia jadi paham juga walaupun belum paham bahasa Arab, dibimbing oleh pengajar. Wa tadabbaroha, dan dia mempelajarinya dan merenungkannya. Dalatan ala sihhati ma ja'a bih, sebagai petunjuk tentang yang menunjukkan tentang benarnya apa yang dia datangkan. Minal huda, berupa petunjuk. Al-munafi lid-dhalal, yang bertentangan atau yang meniadakan kesesatan. Misalkan apa? Ayat Al-Fatihah yang berisi perkara-perkara yang penjelasan yang global. Kemudian turun ayat-ayat yang lain menunjukkan benarnya isi Al-Fatihah misalkan. Baik. Warushdi al-mukhalifi lil ghaib, juga berupa kelurusan al-mukhalif yang menyelisihi lil ghaib, kebengkokan. Al-ghaib yaitu bengkok, atau al-ghaib artinya kesesatan setelah hidayah. Diberi hidayah dia menyelisihi, maka dia menjadi memesong dan tersesat kembali. Wa mufarriqan bainal haqqi wal batil,
dan sebagai pemisah antara kebenaran dan kebatilan, wal halali wal haram, antara yang halal dan yang haram. Wa qad ruwiya an ba'di salaf annahu kariha ayyuqal illa syahr Ramadan. Telah diriwayatkan dari sebagian salaf bahwasanya dia membenci untuk dikatakan kecuali bulan Ramadan, wala yuqal Ramadan, tak boleh mengatakan Ramadan, tapi bulan Ramadan. Tapi sanadnya dhaif, kalau dinisbatkan ke Rasulullah sanadnya dhaif, tapi mungkin dari sebagian salaf. Lalu sebagian rawi menyangka ini kalam Nabi, karena Ramadan itu adalah nama Allah. Tapi ini dibantah oleh Imam Bukhari di dalam bab khusus di Sahih beliau. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi, qala haddatsana Muhammad ibnu Bakar ibni Rayyan, qala haddatsana Abu Ma'syar. Abu Ma'syar siapa? Kalau As-Sindi dhaif. Coba kita lihat nanti catatan kakinya. An Muhammad ibni Ka'ab al-Quradhi wa Sa'id huwal Maqburi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala. Jangan kalian mengatakan Ramadan, karena sesungguhnya Ramadan adalah salah satu dari nama Allah Ta'ala. Walakin qulu syahrul Ramadan, tapi katakanlah bulan Ramadan atau syahrul Ramadan, tak masalah. Disebutkan dalam catatan kaki ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnul Jauzi. Kalau Ibnul Jauzi dalam Maudu'at. Al-Baihaqi mengatakan Abu Ma'syar Najih As-Sindi dilemahkan oleh Yahya bin Ma'in. Yahya Al-Qattan tidak meriwayatkan hadis dari Abu Ma'syar ini As-Sindi. Abdurrahman bin Mahdi tetap meriwayatkan dari dia. Ibnul Jauzi mengatakan ini adalah hadis yang palsu, tidak ada asalnya. Dan Abu Ma'syar namanya Najih. Yahya bin Sa'id melemahkannya dan tidak mau meriwayatkan darinya. Dan dia gelak apabila disebutkan riwayat dari Abu Ma'syar As-Sindi. Yahya bin Ma'in mengatakan sanadnya laisa bisyai, tidak ada harganya sebenarnya kalau artinya itu ya. Ibnul Jauzi mengatakan apa? Tidak ada seorang pun menyebutkan bahwasanya di dalam nama Allah Ta'ala adalah Ramadan, dan tidak boleh secara ijma untuk dinamakan Allah itu Ramadan. Ya, Ramadan artinya adalah yaitu kerikil yang panas atau cuaca yang panas. Sementara nama Allah semuanya adalah indah, berupa isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah, itu yang ma'ruf. Berarti apa? Untuk sanad sampai ke Abi Hurairah juga dhaif. Kemudian dikatakan di sini wa qala Ibnu Abi Hatim wa qad ruwiya an Mujahid wa Muhammad ibni Ka'ab nahwu dzalik, diriwayatkan seperti itu. Wa rakhasa fihi Ibnu Abbas, Ibnu Abbas membolehkan mengatakan Ramadan. Kita sudah hendak masuk ke Ramadan. Seperti apa? Kita sudah hendak masuk ke Syawal, maksudnya bulan. Tanpa mengatakan syahr boleh aja, tak masalah. Wa Zaid ibnu Sabit. Qultu, kata Imam Ibnu Katsir, Abu Ma'syar huwa Najih ibnu Abdurrahman al-Madani, imamun fil maghazi wasiyar, walakin fihi dha'af. Abu Ma'syar dia adalah Najih bin Abdurrahman al-Madani, al-Madani As-Sindi, imam dalam masalah peperangan dan biografi, tetapi dia memiliki kelemahan dalam riwayatnya. Wa qad rawahu ibnuhu Muhammad anhu faja'alahu marfu'an. Anaknya meriwayatkan dari si ayah tadi dan menjadikan itu marfu', ya, sampai ke Rasulullah. Anaknya lebih keliru lagi dalam case ini. An Abi Hurairah wa qad ankarahu alahil hufad. Al-Hafidz Ibnu Adi ini dinilai mungkar
marfu'nya itu mungkar, mauqufnya lemah tapi tidak sampai mungkar. Dihukumi mungkar oleh Ibnu Adi. Wa huwa jadirun bil ingkar, dan riwayat tadi memang layak untuk diingkari. Fa innahu matruk, karena anaknya ini matruk, ya anaknya lebih parah. Ternyata sampai matruk. Wa qad wahima fi ra'i hadzal hadis. Anaknya keliru di dalam meriwayatkan hadis ini secara marfu'. Wa qad intasara al-Bukhari rahimahullah fi kitabih li hadza faqal. Imam Al-Bukhari rahimahullah membela bolehnya mengatakan Ramadan tanpa menyebutkan syahr. Di dalam kitab beliau, faqal, beliau mengatakan bab yuqalu Ramadan, bab boleh mengatakan Ramadan tanpa syahr. Wasaqa hadis, dan beliau menyebutkan beberapa hadis bidzalik tentang masalah ini. Minha di antaranya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tidak shoma syahrul Ramadan, tapi shoma Ramadan, tak masalah itu. Barang siapa berpuasa pada waktu Ramadan, pada masa Ramadan, jelas ujung-ujungnya kita akan mengatakan bulan atau waktu, tapi tanpa syahr boleh aja. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni untuk dia dosa yang terdahulu, dosa dia yang terdahulu. Ma di sini sebagai maf'ul bih, naibul fa'il ya dari ghufira. Hadis muttafaqun alaihi. Wa nahwu dzalik, dan hadis yang seperti itu. Wa qauluhu faman syahida minkumus syahra falyasum. Firman Allah Ta'ala, maka barang siapa dari kalian hadir di kampungnya pada bulan itu, hendaknya dia berpuasa. Hadza ijabu hatam. Ini adalah kewajiban yang bersifat, kalau Indonesia apa? Mengharuskan. Harus artinya wajib kalau Indonesia ya. Bersifat kemestian. Ala man syahida istihlal syahr. Aikana muqiman. Bagi orang yang menghadiri munculnya bulan tersebut, awal bulan istihlal, yaitu munculnya hilal, anak bulan, yaitu dalam keadaan dia muqim, tinggal di kampungnya. Hina dakhala syahrul Ramadan, tatkala masuk ke bulan Ramadan, atau tatkala masuknya bulan Ramadan. Wa huwa shahihun fi badanih, dalam keadaan badannya sehat. Ayyasuma la mahalah, wajib untuk berpuasa, tak boleh lari. La mahalah, la mafar, tak boleh dia lari. Lari dalam artian lari dari kewajiban, tapi safar boleh aja. Memang dia ingin safar karena suatu keperluan. Wa nasakhat hadhil ayatul ibahatal mutaqaddimah. Ayat yang ini menghapuskan pembolehan yang terdahulu. Liman kana sahihan muqima, untuk orang yang sehat dan muqim. Membolehkan apa? Ayyuftira wa yufdiya bi it'ami miskin, untuk tidak berpuasa dan dia membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin an kulli yaum, sebagai ganti setiap harinya. Setiap hari yang ditinggalkan. Kama taqaddama bayanu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Dihapus dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Walamma hatta masyam, tatkala Allah mewajibkan puasa, a'ada dzikra rukhsah, Allah mengulang lagi penyebutan keringanan lil maridi wal musafir, untuk orang yang sakit dan orang yang safar, fil iftar, untuk tidak berpuasa, bisyartil qada, dengan syarat dia membayar ganti puasa. Faqal wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Allah berfirman, barang siapa sakit atau di atas suatu perjalanan, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaknya dia mengganti dari hari-hari yang lain. Maknahu wa man kana bihi maradun fi badanih,
Maknanya adalah barang siapa dia memiliki suatu penyakit di badannya, yasyuku alaihi syiyam, ya, menyusahkan, yang puasa itu akan menyusahkan dirinya, bersamaan dengan puasanya tadi. Dan ini syarat yang betul, yaitu sakitnya adalah sakit yang menyusahkan. Dan ini menyelisihi pendapat Imam Bukhari. Di dalam Sahih beliau menukilkan dari Atok dan lain-lain, mutlakul marad itu boleh untuk menyebabkan kita tidak berpuasa walaupun sakit yang sangat ringan. Yang betul adalah yang sakitnya itu memayahkan dia dari puasa, memayahkan dia kalau dia menyertainya dengan puasa. Au yu'dhih, atau mengganggunya walaupun tidak sampai payah tapi memang meletihkan misalkan. Au kana ala safarin fi hali safar, atau dia di atas suatu perjalanan dalam situasi safar. Karena ada orang yang dalam situasi safar tetapi dia sedang dia sedang tidak bepergian di hotel, istilahnya hotel yang jauh dari rumahnya, jauh dari kampungnya. 3 hari dia di situ, mungkin ada pertemuan dengan para niagawan atau apa. Baik. Ini menurut sebagian pendapat bahwasanya keringanannya hanyalah diberikan apabila dia memang sedang di atas kendaraan, terus bergerak istilahnya. Kalau dia sedang berdiam beberapa hari di hotel walaupun jauh dari kampungnya, maka dia tak boleh untuk berbuka menurut sebagian pendapat. Yang betul adalah boleh selama niatnya adalah safar dan memang layak dikatakan dia musafir, walaupun dia sedang tinggal di suatu penginapan, tetap dia boleh mendapatkan keringanan berbuka. Falahu ayyuftir, maka dia boleh untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Fa idza aftar fa alaihi iddatu ma aftarah. Apabila dia memilih tidak berpuasa, maka dia wajib wajib mengqadha sesuai dengan bilangan hari yang di situ dia tidak berpuasa. Fis safar, di dalam safarnya itu minal ayyam, dari hari-hari yang dia ambil. Walihada qala, maka dari itu Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan menimpa kalian. Ini menunjukkan setiap kali ada kesulitan maka akan didatangkan kemudahan, sehingga orangnya mendapatkan kemudahan. Ai innama rakhasa lakum fil fitri fi halil maradi wa fis safar, yaitu Allah hanyalah memberikan keringanan untuk kalian tidak berpuasa dalam situasi sakit dan di dalam perjalanan yang jauh. Ma'atahattumihi fi haqqil muqimi shahih, padahal puasa itu wajib untuk orang yang bermukim dan orang yang sehat. Taisiran alaikum, itu sebagai pemudahan untuk kalian, wa rahmatan bikum, sebagai belas kasihan kepada kalian. Agama ini memang penuh dengan rahmat. Nabinya sendiri Nabiyur Rahmah, Quran juga turun sebagai rahmat, bukan sebagai adab. Syekhul Islam mengatakan sebagian agama seperti agama Buddha itu dibangun di atas takdzib, dengan menyiksa diri, dengan samsara, yaitu kesengsaraan, memang akan mencapai nirwana katanya. Nah, ini menyusahkan. Agama Islam tidak demikian. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau celaka. Berarti apa? Memang untuk membawa kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ilahuna wallahu a'lam.